Adik-adik kelas 8 SMP, kita bertemu lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi getaran dan gelombang khususnya untuk kita bahas secara tuntas dengan cara yang mudah. Nah, sebelum masuk ke soal, penting bagi kita untuk mengingat kembali beberapa besaran yang berkaitan dengan materi getaran dan gelombang. Nah, beberapa besaran itu antara lain yang pertama, kita ingat lagi besaran periode. Nah, periode ini tidak lain adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran atau membentuk satu gelombang. Nah, dia disimpulkan dengan T besar. Nah, di mana untuk persamaannya memudahkan kita menghitung nanti, kita bisa gunakan persamaan periode ini adalah waktu untuk atau dibagi dengan jumlah gelombang atau jumlah getarannya. Nah, di mana T ini adalah waktu dalam satuan sekon. Kemudian N ini menyatakan jumlah atau banyaknya gelombang. Nah, kemudian besaran yang kedua yang harus kita ingat juga adalah frekuensi. Frekuensi disimpulkan dengan huruf F kecil. Nah, di mana frekuensi ini adalah banyaknya getaran atau banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik. Nah, untuk membantu persamaannya, kita bisa gunakan F kecil ini adalah jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaannya kebalik seperti dengan periode. Sehingga dari sini ada hubungan antara periode dengan frekuensi, bahwa frekuensi ini tidak lain adalah kebalikan dari periode, atau periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Nah, jadi F sama dengan seperti atau T sama dengan seper F. Selanjutnya, besaran yang ketiga adalah panjang gelombang yang disimpulkan dengan sebuah huruf Yunani namanya lambda. Nah, jadi disimpulkannya seperti ini. Nah, di mana panjang gelombang atau satu gelombang ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kemudian untuk memudahkan kita menghitung, lambda ini kita bisa tentukan persamaannya, yaitu dengan cara membagi jarak atau panjang dalam soal dibagi dengan jumlah gelombang yang terbentuk. Kita simpulkan dengan huruf N. Nah, jadi S atau X per N. Nah, kemudian yang terakhir, besaran yang paling sering muncul atau paling sering tanyakan ini adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini sederhananya dia adalah kecepatan kalau dalam gerak lurus. Nah, cepat rambat gelombang, simbolnya V, dia diturunkan dari persamaan dasar atau konsep dasar kecepatan pada gerak lurus, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Seperti. Nah, kalau dalam gelombang, panjang dalam gelombang itu namanya panjang gelombang yang kita tadi simpulkan dengan huruf lambda. Sedangkan waktu dalam gelombang itu tidak lain adalah periode, simpulkan dengan T besar. Nah, sehingga nanti persamaan cepat lambat gelombang itu adalah lambda bagi periode, atau hubungannya dengan frekuensi, V itu adalah lambda kali frekuensi. Nah, ini adalah 4 besaran yang harus sering kita latih atau yang harus kita ingat, karena biasanya soal getaran berkaitan dengan keempat besaran ini saja. Nah, sekarang kita masuk untuk soal yang pertama. Nah, perhatikan soalnya. Perhatikan gambar gelombang di bawah ini. Ini soal yang pertama ya. Cepat rambat gelombang pada gelombang di atas adalah, yang ditanyakanlah cepat rambat atau kecepatannya. Nah, kita lihat datanya. Di sini ada jarak 72 cm. Misalnya kita tandai dari titik A ke titik B. Nah, jadi kita fokusnya sepanjang garis itu ya. Dari titik A atau sepanjang garis AB, jaraknya adalah 72 cm. Nah, kemudian waktu dari A ke B berapa? Nah, kalau kita lihat 0,8 ini tidak tepat di B.
Nah, 0,8 ini adalah waktu, kalau kita lihat ternyata waktu untuk 2 gelombang. Nah, kalau 2 gelombang 0,8, maka 1 gelombang waktunya adalah 0,4. Nah, berarti di sini 0,6, 0,8. Nah, berikutnya karena dia cuma setengah bukit atau seperempat gelombang, pasti di sini angkanya 0,9. Nah, sehingga 0,9 ini adalah waktu di B. Nah, sehingga waktu dari A ke B itu adalah 0,9 detik. Nah, yang ditanyakan adalah cepat lambat. Berarti dari sini kita cukup turunkan dari persamaan dasarnya bahwa cepat lambat itu adalah jarak bagi dengan waktu. Nah, jadi jarak dari A ke B itu adalah 72 cm, waktunya 0,9. Kita sederhanakan sama-sama kali 10. 720 bagi 9. Ini hasilnya 80 cm per sekon. Nah, kalau jadikan meter, 80 cm ini tidak lain adalah 0,8 meter per sekon seperti pada opsi A. Berikutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tidak lain adalah soal UN tahun 2019 sebenarnya ya. Nah, untuk soalnya, dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama, mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Nah, jadi kita langsung bisa buat datanya. Dia bergerak naik turun, berarti gelombang yang terbentuk 8 kali, waktunya adalah 10 detik. Nah, sehingga dari sini kita bisa masukkan besarannya, misalnya besaran frekuensinya mau kita hitung. Frekuensi itu tidak lain tadi adalah jumlah getaran atau jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Nah, jumlahnya 8, waktunya 10, ini tidak lain adalah 0,8 Hz. Oke, kita sudah dapat besaran yang pertama. Nah, kita lanjutkan soalnya. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang, yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat lambat gelombangnya adalah. Nah, jadi kedua perahu berada di puncak-puncak gelombang laut. Kita gambarkan dulu gelombangnya untuk memudahkan memahami. Nah, ini adalah gelombangnya. Nah, kita bisa gambar banyak atau lebih banyak ya. Nah, jadi tergantung kita. Nah, kedua perahu berada di puncak-puncak. Misalnya ini puncak yang pertama adalah letak perahu 1. Maka letak perahu kedua adalah kita masukkan syaratnya bahwa terdapat di antaranya 2 lembah dan 1 bukit. Nah, berarti ini lembah yang pertama, ini lembah yang kedua, dan ada 1 bukit. Nah, sehingga kalau inilah puncak pertama perahu 1, maka puncak kedua perahu 2 tidak lain adalah di sini. Nah, itu ya. Nah, jadi jarak perahu 1, perahu 2 ini terjadi saat jarak keduanya 4 meter. Nah, jadi kalau kita masukkan datanya, jadi jarak perahu 1, perahu 2, jaraknya adalah 4 meter. Nah, kemudian kalau kita lihat, jarak antara perahu 1 dan perahu 2 ini akan membentuk 2 gelombang ya. Nah, jadi 1 gelombang, kemudian 2 gelombang. Nah, jadi akan terbentuk gelombangnya itu sebanyak 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari bahwa panjang 1 gelombang itu kalau 4 meter untuk 2 gelombang, maka panjang 1 gelombangnya tidak lain adalah cuma 2 meter. Nah, sehingga atau jadi kalau yang ditanyakan cepat lambat, V-nya kita masukkan persamaan kecepatan atau cepat lambat gelombang itu adalah lambda per periode atau lambda kali frekuensi. Lambdanya atau panjang gelombangnya 2 meter, frekuensinya 0,8. Sehingga kita dapatkan kecepatan lambat gelombang tidak lain adalah 1,6 meter per sekon seperti pada opsi C. Oke, gampang ya. Berikutnya soal nomor 3. Gelombang merambat seperti gambar berikut. Berdasarkan data pada gambar, cepat lambat gelombang tersebut adalah. Nah,
Jadi dari datanya kita lihat, kita tandai dulu, ini adalah titik A, ini adalah titik B. Nah, jadi dari A ke B ya, kita fokuskan dari A ke B, jaraknya adalah 120 cm. Nah, 120 cm ini tidak lain adalah jarak untuk berapa gelombang? 1,5. Nah, ini adalah jarak untuk satu setengah gelombang. Nah, sehingga panjang satu gelombangnya saja. Nah, jadi untuk untuk satu setengahnya berarti ini adalah 40 cm, ini adalah 40 cm, yang ini adalah 40 cm. Nah, sehingga panjang satu gelombangnya atau lambdanya tidak lain cuma 80 cm. Oke. Kemudian berikutnya ada datanya 0,4 sekon. Kita hapus dulu data awalnya. Nah, ada angkanya 0,4 sekon. 0,4 sekon ini tidak lain adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk berapa gelombang? Satu bukit, satu lembah. Ini tidak lain adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Nah, waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang tidak lain adalah menunjukkan nilai periode. Sehingga periodenya itu sudah disajikan 0,4 sekon. Nah, sehingga yang ditanyakan cepat lambat gelombang, V-nya kita bisa hitung saja pakai persamaan lambda F atau lambda per periode. Nah, di mana lambdanya adalah di sana 80 cm, periodenya 0,4. Nah, kalau kita sama-sama kali 10 berarti 800 bagi 4. Nah, sehingga V-nya tidak lain adalah 200, masih dalam satuan senti ya, per sekon. Nah, seperti pada opsi B. Nah, itu soal nomor 3. Oke, kita next. Soal nomor 4 ini tidak lain adalah soal UN tahun 2018. Nah, jadi soalnya gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut. Kemudian pertanyaannya, bila gabus bergerak naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon. Oke, kita tuliskan datanya. Dia naik turun jumlah gelombangnya atau getarannya 10 kali dalam waktu 5 sekon atau 5 detik. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung besarannya. Misalnya kita mau hitung frekuensinya. Nah, jadi frekuensinya tidak lain lah jumlah getaran dibagi dengan waktu. Nah, jadi 10 per 5, maka kita dapatkan frekuensinya 2 Hz. Kemudian cepat rambat gelombangnya adalah, nah, jadi untuk cepat rambat gelombang, V tidak lain adalah lambda kali F atau lambda bagi periode. Nah, lambda ini tidak lain adalah panjang untuk satu gelombang. Nah, berapa panjang satu gelombangnya? Kita lihat di sini ada data 2 meter. 2 meter ini tidak lain adalah jarak. Nah, kalau kita hitung, 2 meter ini tidak lain adalah jarak untuk satu gelombang. Nah, jadi ada satu lembah dan satu bukit. Nah, jadi tidak lain adalah jarak untuk satu gelombang atau lambda. Nah, sehingga dari sana lambdanya sudah kita langsung bisa pakai. Lambdanya 2 meter, kemudian kali frekuensinya 2 Hz. Nah, jadi dapatnya 2 kali 2 ya 4 meter per sekon seperti pada opsi B. Oke, gampang ya. Nah, jadi kita harus pahami kembali apa itu pengertian satu gelombang, periode, frekuensi. Dengan dasar konsep itu soal-soal akan menjadi mudah. Berikutnya soal nomor 5. Sebuah bandul digantung dan digetarkan selama 40 detik. Kemudian bolak-balik membentuk sampai 20 kali getaran. Maka periodenya adalah, nah, kita masukkan lagi datanya, waktunya adalah 40 detik. Ini akan membentuk jumlah getaran 20. Nah, sehingga dari sini ditanyakan periode. Periode itu tidak lain adalah waktu yang diperlukan untuk satu getaran penuh. Jadi waktu dibagi dengan jumlah getaran.
waktunya 40 dengan jumlah getaran 20, maka untuk satu kali getaran ini membutuhkan waktu tidak lain 2 detik ya, seperti pada opsi C. Nah, jadi dari sini saja kalau 20 getaran itu adalah 40 detik, maka untuk satu getaran pasti butuh waktu 2 detik. Nah, dari sana udah ketemu pasti jawabannya 2 ya. Nah, jadi persamaan-persamaan ini tidak lain tujuannya untuk membantu atau memudahkan menghitung. Next, kita lanjut soal berikutnya nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Jika gelombang tersebut menempuh waktu 0,6 detik, berapakah periodenya? Nah, ditanyakan besaran lagi. Nah, periode tidak lain adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Nah, kalau kita lihat, jadi dari gambar ya, dari A sampai D. Dari A sampai D, ini jumlah getaran atau jumlah gelombang yang terjadi tidak lain adalah 2. Nah, sementara waktunya adalah 0,6 detik. Nah, berapa periodenya? Nah, kita bisa hitung lagi. Periode itu adalah waktu untuk satu getaran. Kalau 2 getaran adalah 0,6 detik, maka untuk satu getaran pasti 0,3 detik. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk membuktikannya kita hitung persamaannya T per N. Nah, T-nya 0,6, N-nya 2, kita dapatkan periodenya 0,3 detik. Oke. Mudah. Berikutnya soal nomor 7. Nah, suatu benda bergetar sebanyak 50 kali getaran selama 0,5 sekon. Berapakah frekuensi getarannya? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Nah, jadi kalau setengah detik dia 50 kali getaran. Nah, jadi kalau yang setengah detik dia terjadi 50 kali getaran, maka untuk 1 detik pasti akan terjadi 100 kali getaran. Nah, inilah atau 100 Hz. Oke, itu kalau kita pakai konsep. Nah, sekarang kita buktikan dengan persamaan matematisnya. Frekuensi ini jadi ada 50 kali getaran, N-nya waktunya 0,5. Nah, sehingga frekuensinya kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan N per T. N-nya adalah 50, T-nya setengah atau 0,5 ya. Berarti ini 500, maksudnya adalah 50 bagi setengah itu sama artinya 50 kali 2 per 1. Yaitu 100 Hz. Oke, pasti sama. Nah, ada di opsi B. Nah,